Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يريد الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله سبحانك لا علم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Berapa kali pemberitaan dan juga mengenai permasalahan yang dulu pun sama saya juga sempat meramaikan di dunia, dalam tanda kutip dunia seni profesi, yaitu buruh. Kalau disimak dari zaman dahulunya ada istilah USDEK ya, usaha demokrasi ekonomi kepemimpinan. Jadi ulang lagi, USDEK, U-nya di sini adalah usaha, S-nya adalah sosial, D-nya demokrasi, E-nya ekonomi, K-nya kepemimpinan, yang dirancang oleh Bapak Orde Lama atau Bapak Proklamasi kita ya, Insinyur Haji Soekarno bin Haji Soekarmi bin Haji Sosrodiningrat ya. Jadi bekas tahanan Belanda, tahanan Portugis, karena di situ pada saat mendampingi dari Sentot Perwira Derjo, yaitu istilah kalau itu tangan kanannya Pangeran Diponegoro ya, atau disebut panglimanya. Sentot itu panglima, Sentot itu panglima, panglima itu Sentot, namanya Perwira Negoro atau perwiranya ya. Kebetulan juga ada ajudan kepercayaannya Sosrodiningrat ya. Kemudian punya putra Raden Soekarmi yang kemudian hari hijrah karena dipindahkan tugas menjadi lurah juga kepala sekolah di Blitar ya. Lalu kemudian lahirnya nama Kusno ya, atau kemudian hari berganti nama Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamasi ya, juga Bapak Pergerakan ya, banyak bimbingan binaan beliau ya di Orde dahulu. Kaum SOTSI, sosial buruh tani atau sosial buruh bertani, atau juga kumpulan sosial buruh, juga unjuk gigi dengan membahas dan mengupas kelemahan-kelemahan daripada konsep yang diajukan Bung Karno, yang dipidatokan oleh Dr. Subandrio ya, parlemen atau menteri yang hari ini di bawah Orde Lama ya. Di zaman saya mungkin ada nama istilah kalimat Undang-Undang Ketenagakerjaan Buruh ya, oleh Bapak Pembangunan atau Bapak Presiden di era Orde Baru ya, disebut Bapak Pembangunan. Jadi saya kalau mengingat beliau itu mengatakan, dengan ini jelas bahwa dengan ini juga kami mengatakan, itu khasnya beliau ya, membuat undang-undang tenaga kerja buruh. Sama, tidak terima satu, kemudian mengadakan bagaimana agar merelasi atau katakanlah tidak sepadan atau sepaham ya dengan
apa yang diajukan oleh pemerintah. Padahal nun jauhnya beliau juga sampai jadi buruh ya. Pak Karno dengan buruhnya juga pernah ngalamin ya, waktu beliau di Bandung ya, untuk sambil sekolah di Netherlands School Teknik, sekarang ITB namanya, angkatan pertama, juga beliau menjadi buruh yang dalam hal ini perbaikan mesin-mesin tik ya, mesin tik. Dan Pak Harto juga buruh gula, itu menghidupi dari Yon Batalion Ponorogo ya. Kebetulan beliau juga komando distrik militer atau disebut kodim lah. Jadi kalau sekarang itu mungkin wali kota lah setingkat kalau di dalam parlemen untuk pemilihan wakil-wakil kota ya, atau disebutnya kepala kodim di Ponorogo ya. Jadi sempat beliau juga, karena dulu militer dan abri sorry, tidak digaji, jadi ya mau nggak mau ya harus bagaimana juga merangkap jadi buruh ya. Kebetulan ya, kalaupun nanti ada garis miring atau komentar-komentar dan sebagai nah itu petinggi-petinggi kita dalam ujian dan cobaannya. Yang penting bagaimana kita juga mengerti bahwa di dunia ini 3 perkara yang harus diutamakan, yaitu tolabul halal, tolabul ikhtiar, dan juga tolabul ilmi. Nah kalau sudah seperti itu, maka alam kubur juga menanti ilmu yang bermanfaat, amal atau perbuatan ya, jazirah yang kita berikan kepada banyak orang atau untuk diri kita, yang kemudian menjadi manfaat, termasuk juga anak-anak yang soleh atau solihah ya. Nah kalau di rumahnya pada menunggu gaji umi abahnya sebagai pekerja buruh, atau katakanlah di sini ada yang ditunggu dari hasil pendapatan atau juga kabar yang gembira, ikhbar ya, itu nanti bagaimana dengan nasib-nasib beliau itu, baginda muda kita, belia kita ini. Kalau pada saat kamu bisa ngomong saya pernah jadi anggota buruh se-Indonesia, kebetulan saya pernah tinggal di Betawi, di Jakarta Barat, cuman bergabung di Jakarta Utara ya, sempat buat KTA segala rupa, kartu tanda anggota buruh ya, serikat buruh ya. Jadi saya paham sekali undang-undang ketenagakerjaan, walaupun hanya bertanya dan melihat dan menyimak ya dari pergerakan buruh ini ya. Akan tetapi juga dilihat beliau ini juga berpengalaman dalam dan tanda kutip di sini adalah pengalaman bekerja sebagai buruh, atau juga barangkali pernah mengalami menjadi buruh. Ada yang buruh di Aceh di pabrik kertas, Aksa kalau gitu ya. Jadi sebelum menjabat katakanlah wakil kota dan kemudian jenjang karir lagi pertama juga sempat menjadi buruh. Nah, jadi tahu sekali cara bagaimana mengaplikasikan keinginan buruh kalau bahasa ITE ya, aplikasi ya, bagaimana mewujudkan juga. Cuman saya pribadi pada saat itu juga selalu unjuk rasa, unjuk gigi bahwa kami juga lebih dipentingkan dengan apa yang kami butuhkan, bukan sekedar yang ingin mendengar sendiri ya. Sama lah seperti ini ketika kita berbicara